dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisis kami tentang keberhasilan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan otonomi daerah. Keberhasilan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan otonomi daerah. Keberhasilan Kota Surabaya dalam menerapkan otonomi daerah di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini adalah contoh nyata bagaimana birokrasi, kepemimpinan transformasional, reformasi pemberdayaan masyarakat, serta evaluasi dan inovasi berkelanjutan dapat membawa perubahan positif. Dengan fokus pada pelayanan publik yang transparan, partisipasi masyarakat, dan dukungan terhadap UMKM Surabaya berhasil menjadi kota yang lebih bersih, inovatif, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan ini menjadi inspirasi dan model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Studi banding keberhasilan Kota Surabaya dan Provinsi Papua dalam penerapan otonomi daerah. Provinsi Papua menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan otonomi daerah yang efektif seperti 1. Manajemen sumber daya alam. Kasus PT Freeport menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam di Papua tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal, bahkan menimbulkan kerugian bagi penduduk pribumi. Yang kedua, gerakan separatis. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memicu munculnya organisasi Papua Merdeka atau OPM yang menginginkan pemisahan dari NKRI. Yang ketiga, pelanggaran HAM dan marginalisasi. Masih adanya pelanggaran HAM dan marginalisasi terhadap penduduk asli Papua menambah kompleksitas permasalahan di wilayah tersebut. Untuk memperbaiki perilaku organisasi di daerah yang belum optimal dalam menjalankan otonomi daerah, beberapa strategi dapat direkomendasikan. Yang pertama, peningkatan kompetensi aparatur. Mengadakan pelatihan yang fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN sangat penting untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Yang kedua, reformasi birokrasi. Perubahan dalam struktur organisasi diperlukan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 3. Pengembangan standar operasional prosedur atau SOP. Penyusunan SOP yang jelas dan terstandarisasi memastikan keseragaman dalam pelayanan dan memudahkan evaluasi kinerja. 4. Implementasi sistem manajemen kinerja. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang memungkinkan evaluasi rutin terhadap kinerja ASN dan organisasi. Yang kelima, optimalisasi teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan publik melalui platform digital. Yang keenam, keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang ketujuh, pengawasan dan akuntabilitas. Mekanisme pengawasan yang kuat. Mendirikan sistem pengawasan yang efektif untuk memadukan implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran secara transparan. Akuntabilitas publik mendorong akuntabilitas di kalangan pejabat publik melalui laporan berkala tentang kinerja dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Yang kedelapan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan yang diambil saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan daerah yang belum optimal dalam menjalankan otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintahannya dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih.